الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها يجزي كل عامل عملا صالحا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كالنجوم منيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته واعلموا أن الموت حق وأن القبر حق وأن سؤال منكر ونكير حق وأن الجنة حق وأن النار حق. ولذلك استعدوا قبل هجوم الموت إيمانا صادقا وعملا صالحا. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepasrah-pasrahnya. Kita serahkan jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mematuhi segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha sekuat tenaga dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijauhkan dari segala maksiat. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kejadian yang berupa fisik maupun non fisik, kejadian yang kasat mata maupun tidak kasat mata. Semua semata-mata adalah ujian terbesar bagi kita sebagai manusia yang diberikan akal untuk berpikir. Mampukah kita menjalankan titah Allah Subhanahu wa ta'ala, fadhkuruni adzkurkum? Apakah kita sebagai hamba ingin selalu diingat oleh Sang Pencipta? Kita sebagai makhluk ingin selalu diingat oleh Sang Khalik. Rumusnya sangat sederhana. Saat kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah pasti Allah akan mengingat kita. Maka Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kalian semua kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Rumusnya ingat. Rumusnya adalah kita ingat bahwa kita adalah sebagai manusia hanya sebagai hamba, sebagai makhluknya. Apa yang kita lakukan di muka bumi ini semua atas dasar titah dan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melihat kejadian akhir-akhir ini, bahkan tidak jauh dari waktu, kurang lebih dari sehari, bumi sudah mulai digoncang-goncang. Kematian datang silih berganti, tidak melihat tua muda, tidak melihat sakit sehat, datang selalu bergantian. Tinggal kapan kita akan menjemput kematian atau kita akan mendapati kematian tersebut. Ingatlah bahwa kematian pun milik Allah Subhanahu wa ta'ala, begitupun kehidupan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampukah kita melihat itu semua? Apa yang ada di depan kita atau di belakang kita, kita selalu mengaitkan segala kejadian di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai
Allah sebagai zat yang maha kuasa dengan segala kekuasaannya. Apakah kita mampu saat kita makan kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah saat kita hendak memejamkan mata, apakah kita mampu untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah kita saat kita naik kendaraan, apakah kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala? Bahkan ketika kita dihadapkan dengan kematian, apakah kematian itu mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sehingga tetap ayat ini, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kalian kepadaku, akan aku ingat kepada kalian. Artinya di saat kita makan kemudian kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala, pasti makanan yang kita makan tidak mungkin menjadi penyakit. Tidur, saat kita tidur ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan membangunkan di saat Allah memanggil kita dengan selalu mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minimalnya untuk kita selalu mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mampukah kita sebelum kita memakan kita mengingat Allah dengan mengucapkan minimal bismillahirrahmanirrahim? Apalagi setidaknya kita menambah sebelum kita makan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, orang yang sebelum makan kemudian cuci tangan itu lebih dari penangkal penyakit segala penyakit. Bahkan Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, orang yang mau makan kemudian cuci tangan maka akan ditolak kefakirannya. Bahkan kita tuh sering lupa kalau mau makan tidak cuci tangan. Setelah cuci tangan kita adab dengan makanan, badan kita bersihkah, hati kita bersihkah, kemudian kita mengucapkan Allahumma barik lana ya Allah, berkahi kami. Minimal itu saja yang paling sepele di dalam kehidupan kita. Mampukah kita itu semua? Sehingga kita selalu diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saat kita selalu diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pasti kita akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saat kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, minimal kita tidak menyakiti tetangga, minimal kita tidak menghibah tetangga, minimal kita tidak hasud kepada tetangga. Kalau satu sama orang lain tidak saling hasud, insya Allah aman. Dunia ini pun aman, bumi ini pun aman. Sebab isinya manusianya selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula saat kita selesai lakukan makan, setelah makan kita langsung ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, semua adalah pemberian dari Allah. Makanannya baik, gigi kita sehat, lingkungan kita sehat, yang kita makan enak. Mungkin muncullah kalimat Alhamdulillah. Maka disusunlah kata-kata yang sangat indah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu minimal. Itu sangat minimal sekali kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal. Dan itu terlihat sepele sekali, tapi dampaknya luar biasa. Memang ada satu alat untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah sholat. Aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kenapa Allah mengatakan demikian? Karena sebab manusia di luar sholat, banyak manusia yang lupa. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun yang waktunya tidak lebih dari 5 menit, kadang kita masih lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengangkat takbir Allahu Akbar, yang besar hanya Allah, tapi kadang kita membesarkan diri kita, membesarkan jabatan kita, membesarkan kekayaan kita, membesarkan pengaruh kita, kehormatan kita, kemuliaan kita, dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa yang akbar hanya Allah. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Begitu dan seterusnya, ketika kita hendak mau tidur, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa minimal bismillahirrahmanirrahim, minimal bismika Allahumma ahya bismika wa amut. Sehingga setelah kita melakukan fadhkuruni adzkurkum, kita akan meningkat kepada satu lafaz washkuruli, syukurlah kalian kepadaku, kata Allah. Setelah engkau ingat apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita dapatkan detik ini, kita syukuri betul bahwa ini adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala lewat perantara-perantaranya, entah kekasihnya, yang miskin lewat dengan orang kaya yang dermawanya, yang bodoh lewat orang alim yang sangat bersahaja untuk mendidik putra-putrinya dengan ikhlas.
rakyat dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang adil, itu sebuah nikmat. Alhamdulillah. Alhamdulillah di desa kita tidak terkena wabah. Alhamdulillah. Alhamdulillah masjidnya masih ramai. Alhamdulillah. Alhamdulillah walaupun rumah saya sepi dari pengajian, tapi tetangga saya penuh dengan pengajian. Alhamdulillah. Alhamdulillah tetangga saya ramai tadarusan, di rumah saya sepi. Alhamdulillah. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga nilai syukur kita terlalu bertambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Washkuruli, kemudian Allah mengingatkan di akhir ayatnya, wala takfurun. Janganlah kalian ingkar kepadaku. Janganlah kalian mengingkari bahwa semua pemberian ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kematian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan pun demikian, hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat kita masih diberikan nafas yang panjang oleh Allah, jadikan nafas ini adalah nafas yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat nanti kita mati dalam keadaan mati yang sangat payah sekali, mati dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di saat tetangga kita hampir tadi meninggal, itu adalah kafa bil maut mau'izatun, cukuplah kematian sebagai nasihat buat kita. Baru saat tetangga kita meninggal, jangan-jangan sejam atau setelah sholat Jumat ini kita yang akan menyusulnya. Maka persiapkanlah itu semua, bahwa ya Allah, jadikan kematian nanti adalah kematian yang selalu mengingat kepada Engkau, sehingga kita akan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita semua ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba, menjadi manusia, menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, dengan bahagia, dengan rasa sakit kita, dengan kekayaan kita, dengan kemiskinan kita, dengan kebodohan kita, dengan kepandaian kita, dengan kesolehan kita, dengan kebiasaan kita, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, qul innal mauta tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wahai jamaah salat Jumat rahimakumullah, kematianlah yang memisahkan kita dari dunia yang penuh dengan fata morgana ini, dari dunia yang penuh dengan godaan ini. Kematianlah yang memisahkan kita dari segala hiruk-pikuk kehidupan ini. Maka sambutlah kematian ini dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.